Hai guys, selamat datang di channel Telesinema. Kali ini kita akan membahas sebuah film inspirasi dari negara Thailand yang dirilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan kisah nyata perjalanan seorang pengusaha muda yang bernama Itipat atau Top. Top menjadi seorang miliarder pada usia muda berkat usaha cemilan rumput lautnya yang bermerek Tao Kae Noi. Dan inilah The Billionaire. Film diawali dengan kedatangan seorang pemuda yang bernama Top Itipat pada sebuah bank. Top langsung menuju manajer bank dan mengutarakan maksud kedatangannya untuk meminjam uang sebesar 10 juta baht atau sekitar 4,3 miliar rupiah untuk memulai bisnis. Karena dirasa masih muda dan uang yang ingin dipinjamnya sangat besar, manajer bank tersebut menolak mentah-mentah permintaan Top. Tapi karena melihat kesungguhan Top, manajer bank meminta satu alasan agar dia bisa meminjamkan uang pada Top. Kemudian Top menceritakan awal mula perjalanan bisnisnya pada sang manajer. Scene beralih pada Top muda yang masih berada di bangku sekolah. Di sana Top sedang bermain game online pada saat pelajaran komputer. Di dalam game Top dichat oleh salah satu teman mayanya untuk menjual salah satu item game milik Top. Dia menawarkan $500 Singapura untuk membelinya dan meminta nomor rekening bank untuk mentransfer uangnya. Karena Top belum memiliki nomor rekening tabungan, maka Top meminjam nomor rekening milik pamannya. Dan benar saja, $500 Singapura masuk pada rekening pamannya. Pundi-pundi uang pun terus berlanjut mengalir pada rekening paman Top hasil dari penjualan item game milik Top. Dari uang tersebut, Top bisa membeli banyak komputer, PlayStation, sampai bisa membeli mobil sendiri. Kecanduan bermain game Top berlanjut sampai Top lulus sekolah, dan alhasil, Top tidak bisa lolos masuk ke perguruan tinggi negeri sesuai dengan harapan orang tuanya. Ayah Top marah sampai-sampai tidak akan membiayai kuliah Top. Apabila Top tidak kuliah di perguruan tinggi negeri, ayah dan ibu Top sampai bertengkar ketika membahas masalah pendidikan Top. Scene pun berpindah. Di kamar terlihat Top sedang membuka buku tabungan yang saldonya sudah mulai menipis. Lalu ketika Top membuka game online dengan maksud ingin menjual item miliknya lagi, tiba-tiba akunnya terbanned dikarenakan penyalahgunaan game untuk kepentingan komersial. Dengan saldo tabungan yang menipis, Top berencana untuk berbisnis dengan membeli DVD player untuk dijual kembali. Disinilah bakat bisnis Top mulai terlihat. Tetapi dikarenakan belum punya pengalaman sama sekali dalam berbisnis, Top pun tertipu dengan membeli DVD player bajakan yang cepat rusak. Top pun kembali ke toko penjual DVD player dengan maksud untuk meminta garansi, tapi penjaga toko menolaknya karena DVD player bajakan tidak ada garansi. Dengan perasaan kesal, akhirnya Top pun pulang. Dalam perjalanan pulang, Top bertemu dengan ayahnya yang sedang berjalan. Dalam perjalanan pulang, ayah Top memberikan sejumlah uang untuk biaya kuliah di universitas swasta, tapi Top menolaknya. Singkat cerita, Top pun kuliah di universitas swasta dengan biaya sendiri. Top mendapatkan uang dengan menggadaikan jimat keluarganya secara diam-diam seharga 100.000 baht atau setara 43,6 juta rupiah. Meskipun sedang kuliah, tapi Top masih terus berpikir tentang bisnis. Di tengah pelajaran, ia sering keluar kelas untuk menemui pacarnya Lin untuk mengajaknya makan, tapi Lin menolaknya karena sedang latihan teater. Hingga akhirnya Top pun pergi sendiri. Di tengah perjalanan dengan perut keroncongan, Top melihat sebuah plang bertuliskan Food Expo. Top lalu pergi ke sana dan melihat-lihat mesin pembuat makanan sambil mencicipi hasil makanannya untuk menutupi rasa laparnya. Di sana dia juga melihat stand mesin pembuat sangrai kacang otomatis. Hingga terbersitlah ia ingin menjadi pengusaha makanan sangrai kacang. Top pun akhirnya menyewa salah satu mesin tersebut seharga 50.000 baht dan membawanya pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ayah Top marah karena mesin tersebut kalau dibeli di pasar harganya hanya 30.000 baht. Setelah membeli mesin tersebut, Top jadi sering pergi ke jalanan untuk menanyakan resep dan cara pembuatan sangrai kacang yang enak pada setiap penjual sangrai kacang. Dengan bermodalkan kertas dan ballpoint,
Top mencatat semua survei lapangan tentang pembuatan sangrai kacang untuk dipraktikkan di rumah dengan menggunakan mesin yang Top sewa. Setelah Top mempraktikkannya di rumah, kemudian Top memberikan kacang hasil buatannya kepada keluarganya di rumah sebagai testimoni. Ternyata, kacang buatan Top itu enak dan mendapatkan respon yang baik dari keluarga Top, termasuk tamu ayah Top. Untuk memulai bisnisnya, Top menyewa sebuah stand di salah satu mall untuk berjualan sangrai kacang miliknya. Dengan dibantu pamannya, Top memulai bisnisnya tersebut. Pada hari pertama, tidak banyak sangrai kacang Top yang terjual. Lalu Top memberi saran pada pamannya untuk berteriak-teriak sambil melambai-lambaikan tangan memanggil pembeli. Akan tetapi, cara tersebut ternyata kurang efektif karena pada hari kedua stand sangrai kacang Top tetap sepi. Kemudian, Top berinisiatif untuk pindah lokasi stand yang tadinya di belakang menjadi berada di jalur pintu masuk mall. Kemudian stand Top pun berpindah ke sana dan benar saja, jualan sangrai kacang Top pun akhirnya ramai dikunjungi pembeli. Namun, manajer mall malah membatalkan kontrak secara sepihak karena mesin sangrai kacang Top mengeluarkan asap yang mengotori atap mall. Sementara itu, ibu Top memberitahukan bahwa mereka akan pindah ke Cina karena ayahnya bangkrut dan terlilit hutang yang banyak. Top pun diajak pindah, namun Top menolak dengan alasan bahwa dia akan bekerja keras membangun bisnis di Thailand serta akan membayar semua hutang ayahnya dan mengembalikan orang tuanya ke Thailand. Top pun tinggal di Thailand berdua bersama pamannya. Keesokan harinya, ketika Top bangun tidur, Top melihat ada segel tergantung pada gerbang rumah Top, dan ternyata itu adalah segel penyitaan rumah dari bank. Top kemudian pergi ke sebuah restoran untuk makan. Setelah makan, ketika keluar dari restoran, secara tidak sengaja, Top bertemu dengan pacarnya Lin. Lin kemudian memarahi Top karena sudah beberapa hari Top tidak menghubunginya. Top memeluk Lin, kemudian membawa Lin jalan-jalan sambil menceritakan apa yang terjadi pada Top. Di perjalanan, Top ditawari sebuah cemilan rumput laut goreng yang Lin bawa dari luar kota. Karena di kota tersebut tidak ada cemilan rumput laut, akhirnya Top pun memakannya. Karena cemilan rumput laut dari Lin terasa enak, Top pun berinisiatif kembali untuk berbisnis dengan berjualan rumput laut goreng. Kemudian, Top membeli beberapa rumput laut mentah digoreng. Namun, percobaan penggorengan pertama tidak membuahkan hasil. Semua rumput laut yang Top dan pamannya goreng rasanya pahit. Dengan menjual beberapa komputer miliknya, Top pun kembali membeli rumput laut mentah untuk digoreng. Pada malam hari dengan cuaca hujan deras, sesampainya di rumah, Top dikagetkan oleh pamannya yang sudah pingsan dan kepalanya berlumuran darah karena jatuh ke lantai. Dengan perasaan khawatir, Top pun membawa pamannya ke rumah sakit untuk dirawat. Keesokan harinya, Top pulang ke rumah untuk menggoreng kembali rumput laut yang dibeli Top semalam. Namun hasilnya tetap sama, rasanya pahit. Sampai Top kehabisan bahan rumput laut untuk digoreng. Kemudian ia menemukan sisa satu bungkus rumput laut yang terjatuh ke lantai dan sudah berembun karena terkena air hujan semalam. Top pun menggoreng rumput laut tersebut dan ternyata hasilnya enak. Dari sana Top mulai melakukan produksi rumput laut dengan jumlah banyak dan dijual di sebuah mall. Dengan jualan tersebut, Top mempunyai target penghasilan 1 juta baht per tahun yang ia tuliskan di tangannya ketika berjualan. Top mendapat telepon dari ibunya dan menanyakan kabar Top sekaligus memberi ucapan ulang tahun pada Top karena pada hari itu Top berulang tahun. Di tengah perbincangan, Top menanyakan berapa hutang ayahnya. Dan ayahnya pun menjawab bahwa hutangnya sebesar 40 juta baht atau senilai 12 miliar rupiah. Top pun kaget dan akan butuh waktu 40 tahun lagi untuk melunasi hutang ayahnya jika diperhitungkan dengan target penghasilan Top yang 1 juta baht per tahun. Top kemudian mencari cara dan belajar untuk memasarkan cemilan rumput lautnya secara luas ke berbagai daerah. Sampai pada suatu malam, ketika Top membeli cemilan di sebuah toko swalayan 7-Eleven, Top pun berpikir untuk mendistribusikan cemilan rumput lautnya di sana. Top menelepon pihak 7-Eleven dan bertanya bagaimana agar dia bisa bergabung dengan 7-Eleven dan cemilannya bisa didistribusikan di 7-Eleven.
Setelah membuat janji, kemudian Top pergi ke kantor cabang 7-Eleven untuk mengenalkan produk miliknya pada Ibu Pu. Tapi Ibu Pu menolak produk Top karena kemasannya yang tidak sesuai standar perusahaan dan harganya pun terlalu mahal. Kemudian Top merubah kemasan produknya dan kembali lagi ke 7-Eleven untuk mengenalkan produknya kembali. Tapi setelah menunggu beberapa lama, Ibu Pu tak kunjung keluar. Dengan perasaan kesal, akhirnya Top pun pulang dan cemilan rumput lautnya diberikan pada satpam perusahaan. Namun keberuntungan sedang berpihak pada Top. Secara tidak sengaja, cemilan rumput laut Top dicicipi oleh beberapa orang pegawai perusahaan dan Ibu Pu. Karena produk Top rasanya enak, Top pun dipanggil oleh perusahaan 7-Eleven untuk kerjasama dan penandatanganan kontrak perusahaan. Ibu Pu menjelaskan bahwa Top harus mengirimkan produk ke 6.000 cabang 7-Eleven sebanyak 720.000 kemasan dan sebulan lagi Ibu Pu bersama tim GMP akan melakukan inspeksi ke pabrik Top. Setelah GMP menyetujui pabrik Top, Top diberikan waktu 2 bulan untuk mengirimkan produknya. Sebab itulah pada scene awal film ini, Top ingin meminjam uang ke bank. Tapi karena usia Top masih muda dan ayahnya mempunyai hutang yang cukup banyak, manajer bank tidak memberikannya pinjaman. Dengan perasaan kesal, Top pun akhirnya membuka ruko milik ayahnya yang sudah disegel bank untuk dijadikan rumah produksi. Top pun menjual mobilnya untuk dijadikan modal produksi, merubah ruko menjadi pabrik, serta merekrut beberapa karyawan untuk membantu produksinya. Singkat cerita, akhirnya hari inspeksi pun tiba. Ibu Pu dan tim GMP datang ke pabrik Top. Di sana, Ibu Pu dan tim GMP menemukan beberapa kesalahan cara serta alat produksi yang belum sesuai standar. Namun Top berusaha meyakinkan Ibu Pu dan tim GMP bahwa dia akan memperbaikinya. Setelah Ibu Pu dan tim GMP pulang, Top pun memperbaiki poin-poin yang Ibu Pu jelaskan. Selang beberapa hari, Top pun menerima fax dari 7-Eleven dan akhirnya Top pun diterima bergabung dengan 7-Eleven. Sekarang Top harus mengejar target 72.000 kemasan cemilan rumput laut untuk dikirim. Selama 2 bulan produksi terus berlangsung tanpa henti, sampai pada suatu pagi Top dibangunkan oleh pamannya untuk mengirimkan produksinya. Sesampainya di tempat pengiriman, Top terlambat 1 jam. Top sempat tidak diterima, tapi Top memohon dikarenakan pengepakan produksinya baru selesai pukul 5 pagi. Jadi karena itulah dia terlambat 1 jam. Setelah mendengar penjelasan dari Top, akhirnya pegawai pengiriman bersedia menerima produk Top untuk dikirim. 2 tahun setelah kerjasamanya dengan 7-Eleven, Top akhirnya bisa melunasi hutang ayahnya dan bisa menepati rumah bersama orang tuanya. Hingga saat ini, Top sudah memiliki 2.500 karyawan dan mengekspor cemilan rumput lautnya ke 27 negara di dunia. Sekarang, Top memiliki perkebunan rumput laut di Korea Selatan dan memiliki penghasilan 1,300 juta baht per tahun atau setara dengan 450 miliar dan film pun berakhir.